Hari ini ada jadwal pencairan bantuan sosial untuk para keluarga penerima manfaat. Tanggal 29 Desember tahun 2023. Nah, bersamaan hal tersebut, ada berita yang menghebohkan lagi, di mana ada saldo Rp500.000 yang dikabarkan masuk di salah satu KKS bank penyalur berikut ini, dan tertanggal 29 Desember 2023. Nah, ini masih menjadi banyak pertanyaan di kalangan beberapa KPM. Ada yang masih bersikukuh meyakini itu bantuan tambahan. Ada yang meyakini itu adalah bantuan PKH yang validasi by system. Nah, dalam video ini akan saya jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk para keluarga penerima manfaat, agar tidak eyel-eyelan ya bahasanya. Oke, bagaimana info selengkapnya? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai informasi bantuan sosial, baik PKH, BPNT, BLT El Nino, di hampir penghujung bulan Desember tahun 2023 ini. Hari ini tanggal 29 Desember 2023 ada jadwal pencairan terakhir untuk para keluarga penerima manfaat. Dan hari ini juga heboh lagi berita terkait saldo Rp500.000 yang masuk KKS di salah satu bank penyalur. Kira-kira ini sebenarnya saldo bantuan apa? Karena dibuktikan dengan tanggal 29 Desember 2023 untuk saldo yang masuk. Ya, nah, bagaimana informasi selengkapnya, dan juga nanti akan kita bahas juga terkait mengenai KPM BPNT. Ternyata ada juga yang ternyata tidak menerima BLT El Nino. Nah, siapa saja mereka? Akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, hari ini sudah masuk di tanggal 29 Desember tahun 2023. Ini baru saja saya rehat sejenak karena harus sholat Jumat. Nanti saya akan lanjut lagi di Desa Damingan yang kedua dalam rangka penyaluran bantuan sosial untuk jadwal pencairan yang terakhir ya di wilayah kami. Nah, apalagi kalau bukan jadwal penyaluran atau pencairan BLT El Nino Rp400.000 untuk alokasi bulan November Desember 2023. Nah, karena ini jadwal yang terakhir, jadi memang harus dimaksimalkan untuk para KPM, khususnya yang carinya lewat pos. Ini harus semua kalau bisa ya, harus segera hadir ya, harus hadir semuanya, dan untuk bisa mencairkan bantuan El Nino Rp400.000 ya. Nah, itu juga berlaku juga untuk yang cairnya lewat KKS ya. Jadi baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos. Jadi sebelum tanggal 31 Desember 2023 itu kalau bisa harus segera mencairkan bantuan jika namanya memang ada dalam data bayar atau SP2D sebagai penerima BLT El Nino ya di tahun 2023 ini. Nah, ternyata KPM BPNT yang dikabarkan ini mendapatkan BLT El Nino semua. Nah, ternyata ini saya mendapatkan temuan baru ya di sini, di mana ada KPM BPNT itu yang ternyata nggak dapat BLT El Nino. Nah, kira-kira kenapa? Apa penyebabnya?
Nah, karena memang untuk BLT El Nino ini kan menyasar sekitar 18,8 juta keluarga penerima manfaat, penerima sembako atau BPNT murni, dan penerima PKH yang dapat BPNT atau sembako. Nah, jadi yang fix tidak dapat itu adalah PKH murni. Nah, ternyata ada KPM BPNT yang plus dapat PKH, ini nggak dapat surat undangan ya, yang lewat pos untuk BLT El Nino-nya. Setelah saya cek di SIG-NG, ternyata di periode sebelumnya, mungkin di bulan sebelumnya, karena di setiap bulan itu ada jadwal verifikasi kelayakan dan ketidaklayakan KPM yang dilakukan oleh petugas, di mana petugasnya ini adalah ya operator DTKS melalui musyawarah desa ya, yang nanti biasanya disahkan oleh kepala desa atau lurah. Nah, ini verifikasinya ini dilakukan setiap pertengahan bulan sekitar tanggal 14, 15 hingga tanggal 1 hari sebelum hari akhir. Jadi di bulan kemungkinan di bulan Oktober atau November kemarin. Nah, ini ternyata KPM tersebut keterangannya adalah sudah ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Nah, penidaklayakkan tersebut itu kan banyak alasannya. Bisa karena keluarga tersebut sudah kaya, mungkin punya mobil, mungkin punya aset-aset yang lain. Nah, ini sehingga mengakibatkan mungkin pemerintah desa melalui aparat yang berwenang, yang mungkin pemangku wilayah seperti kepala dusun atau RT RW itu melaporkan si KPM tersebut mungkin sudah sejahtera atau mungkin ada yang ASN dari keluarganya, sehingga ditidaklayakkan ya melalui SIG-NG, melalui musyawarahnya di desa. Nah, sehingga KPM tersebut walaupun kemarin tahap terakhir itu cair untuk PKH BPNT, ternyata BLT El Nino-nya itu nggak masuk data bayar. Jadi nggak dapat surat undangan dan nggak dapat BLT El Nino. Nah, ini nanti kemungkinan ya di tahap berikutnya tahun 2024 itu nggak dapat lagi untuk bansos reguler seperti PKH dan BPNT-nya. Karena mungkin memang tingkat kesejahteraannya itu sudah cukup ya. Jadi sehingga tidak layak lagi untuk diberi bantuan sosial. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube semua terkait mengenai KPM BPNT, ada yang tidak dapat bansos karena memang ditidaklayakkan ya. Ditidaklayakkan di DTKS melalui SIG-NG tersebut ya, sehingga BLT El Nino-nya nggak dapat. Nah, kemudian terkait mengenai ada kabar ya, tanggal 29 Desember ini dia salah satu KKS bank penyalur, ini adalah aplikasi Livin Mandiri. Jadi KKS Mandiri itu jelas ya ada kartu merah putihnya. Tertanggal 29 Desember 2023 itu ada Rp500.000 saldonya. Nah, ini ya saya informasikan lagi, saya tegaskan lagi untuk para keluarga penerima manfaat bahwa tidak ada bonus akhir tahun, tidak ada tambahan akhir tahun lagi setelah pencairan BLT El Nino Rp400.000. Jika ada saldo Rp500.000 yang mungkin baru dicek di tanggal 29 Desember hari ini atau mungkin kemarin setelah BLT El Nino cair, itu adalah saldo PKH ya untuk periode akhir tahun 2023. Kemungkinan adalah periode November-Desember 2023 yang baru dicek dan baru ditransaksikan. Ya, karena ya untuk setiap pendamping PKH khususnya yang KPM-nya ini pencairannya lewat KKS, itu di aplikasi yang namanya ESDM ya, ESDM PKH. Nah, itu pasti ada laporannya siapa saja KPM-KPM yang belum mentransaksikan saldo bantuan yang sudah masuk di KKS. Kalau yang lewat pos ini kayaknya jarang sekali ya, karena lewat pos itu nanti pihak pemerintah desa yang akan membuat berita acara untuk melaporkan siapa saja yang tidak transaksi kepada PT Posnya. Tapi kalau yang lewat KKS ini kan nggak tahu siapa saja yang belum mencairkan. Nah, jadi laporannya itu yang belum mentransaksikan ada di aplikasi milik para pendamping PKH. Itu untuk saldo PKH yang masuk KKS. Jadi, jika ada yang mengabarkan ada saldo 500,
600 atau mungkin bahkan 1 juta atau 1 juta lebih yang masuk KKS ya. Mungkin ada yang baru memberitakan hari ini di akhir-akhir bulan Desember 2023. Nah, itu kemungkinan adalah yang pasti adalah saldo PKH ya. Kalau nominalnya lebih dari Rp400.000 ya, bukan bonus, bukan bantuan tambahan atau semacamnya ya. Karena setelah BLT El Nino nggak ada lagi bantuan tambahan atau bonus tambahan, itu nggak ada sama sekali. Jadi para KPM nggak usah ngecek KKS-nya ya. Nanti kalau seandainya ada saldo yang masuk di KKS-nya, mungkin saldo PKH yang belum ditransaksikan, pasti akan dikabarin pendampingnya masing-masing untuk segera mentransaksikan ya. Jadi jika ada mungkin saldo 500, itu berarti saldo PKH dengan komponen anak usia dini atau anak balita. Mungkin kemarin baru saja menjadi KPM PKH yang baru saja tervalidasi secara by system. Nah itu ya. Jadi saya himbau ya, himbau atau apa ya, saya informasikan untuk semua KPM, nggak usah ngecek kartu KKS-nya lagi ya. Jika ada berita di media sosial ada saldo masuk 500 hingga 1 juta, itu nggak perlu ya. Jika ada saldo PKH yang masih tertahan di KKS belum ditransaksikan, pasti akan diinformasikan oleh pendampingnya masing-masing. Karena pendamping memang diinstruksikan akan tugas hal tersebut untuk menginstruksikan KPM agar segera mentransaksikan saldo bantuan yang masuk KKS yang belum ditransaksikan. Jadi itu ya Sobat YouTube informasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.